ngono opo wae. Ojo nganti ketok. Ora parang dulu. Aku ra iso lho kowe koyo ngene. Percaya karo setan. Lampor itu apa, Om? Keranda terbang. Orang-orang di kampung ini percaya kalau keranda itu dibawa oleh iblis pencabut nyawa. Tapi Lampor itu datang kalau ada pendosa di sini kan, Neng? DE penyebabnya. Suamiku mati di gondol Lampor. Jangan terlihat, pantang melihat. Itu inti aturannya. Kamu pulang di saat yang tepat. Anak yang dianggap hilang, akhirnya pulang. Sekarang Bapak menghukum saya dengan memberikan Adam pada Lampor. Gak bisa nuduh kamu seenaknya, Nek. Kamu pergi dari sini umur 8 tahun. Terus apa yang dilakukan sama anak umur 8 tahun? Kakek bilang Kak Adam atau Sekar pasti akan diambil sama Lampor. Sekar harus selalu ingat terus. Papa nggak akan ngebiarin apapun yang buruk terjadi pada kita semua. Aku tahu pendosanya siapa. Dia yang mau undang Lampor ke sini. Kita harus ketemu Lampor. Mami Lampor pasti akan kembali mencari Mita. Jadi kalian mau korban Mita? Kalau enggak, kalian semua yang jadi korban. Kalau kamu mau tahu kenapa anakmu yang diambil Lampor, tanya sama istrimu. Dia tahu persis kenapa anak kalian yang menjadi korban. Abang akan cari Adam sampai ketemu. Gimana cara? Apapun caranya! Lepaskan istri saya! Lepaskan! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Halo pemirsa Temanggung TV, selamat malam. Berjumpa kembali bersama saya David Karindra dalam program kesayangan Anda di Talk Show Temanggung TV di Sudut Pandang Temanggung TV dari Temanggung untuk Indonesia. Ya, di edisi kali ini, di sudut pandang kali ini terasa lebih spesial karena David sudah kelihatan kayak Lampor ya kan. Maksudnya pakai kaos Lampor ya. Nah, ini kita akan membahas tentang salah satu film yang membuka kemarin syuting di Temanggung ya. Luar biasa membuka potensi Temanggung ke kancah nasional bahkan internasional ya kan, banyak jadi viral pembicaraan. Dan ini kita sudah menghadirkan para artis-artis pemeran dari film Lampor tersebut. Langsung saja kita sapa, ada ketujuh artis pemeran film Lampor. Ada Dion Wiyoko, halo. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat datang di Temanggung TV. Selamat datang kembali di Temanggung. Terima kasih. Oke, berikutnya kita absen satu-satu dulu ya. Ada Asti, Adenia Wirasti, gimana kabarnya? Kabar Temanggung. Baik. Manis-manis apa pedas-pedas? Manis dan pedas sedikit. Oke, baik. Berikutnya ada Om Matias Mucus, apa kabar Om? Kabar baik, David. Baik, Kamu oke, kamu baik. juga baik kan? Baik Udah Om. kayak keranda kan? Oh gitu. Keranda apa Lampor Om? Ini aduh bilangnya Lampor loh tadi loh. Oh kerandanya aja, oke. Ngeri ya. Nusuk. Saya udah bilang Lampor loh, nggak apa-apa. Berarti step lebih atas lah ya, keranda lah ya. Oke. Terima kasih loh Om. Berikutnya Kembali. ada Bima Sena. Ya, si Halo. cakep. Halo, gimana kabarnya? Baik. Baik. Selamat datang kembali di Temanggung. Kedinginan? Iya. Kedinginan ya. Kedinginan Nggak kalau apa-apa, pas nanti malam. tidur di keranda berarti kalau kedinginan ya. Sama Lampornya. Oh lampornya, aku lampornya. Ya. Baik, berikutnya ada Angela Livi, gimana kabarnya? Baik. Baik, tetap kelihatan cantik ya. Gimana? Baik, baik. Terus yang terakhir, enggak, ada juga masih Anissa Hertami. Anissa, gimana kabarnya? Halo, baik. Apa kesannya selama di Temanggung? Kesannya tadi sama sih, makanannya enak-enak. Aku suka banget empes-empes tahu ya. Waduh. Itu kesukaan sutradaranya juga, tapi Mas sutradaranya Guntur nggak bisa ya? Iya datang nih. betul, Iya. masih di Belanda ya kalau Iya, nggak salah lagi ya. di Belanda. Selanjutnya yang terakhir adalah Dian Sidik. Halo Dian, apa kabar? Baik. Baik Apa kabar? ya, oke. Ini berapa kali di Temanggung berarti? Kenapa? Sorry. Di Temanggung udah berapa kali datang ke Temanggung? Kedua kalinya nih. Kedua kali, berarti syuting sama ini ya? Iya. Oke. Saya ke Dion dulu deh, gimana? Pertama mendapatkan peran nih atau masuk ke dalam film Lampor. Ini kan film kedua ya, yang genre horor ya, betul ya? Ketiga sih. Kedua, Kuntilanak Beranak, terus? Terus ada Histeria. Terus ini dan ketiga ya? Lampor, iya. Terus gimana, waktu masuk jadi cast, menjadi salah satu di Lampor, gimana nih? Ya awal mulanya pasti tertarik ya dengan sinopsis ceritanya yang memang diberikan dari Mas Gunturnya sendiri dan juga Pak Parwes sebagai produser.
mengangkat cerita urban legend dari Temanggung yang sangat melegenda dengan warga lokal gitu yang akhirnya memang ada drama-drama yang bisa kita explore gitu khususnya untuk karakter Edwin ini yang membuat saya pun juga tertarik gitu untuk ikut di project ini gitu. Setelah itu bertemu dengan Mas Guntur, Pak Parwes, terus juga bareng sama Asti kita berdiskusi dengan ceritanya yang memang kita melihat memang keseriusan mereka pun juga dan juga sangat personal buat Mas Guntur yang membuat kami pun juga semakin semangat juga gitu untuk ikut di produksi ini gitu. Apa perbedaan dari dua film horor sebelumnya yang sekarang? Iya, kalau perbedaannya sih pasti jelas berbeda gitu karena memang latar belakangnya ceritanya pun juga sangat berbeda, karakternya pun juga sangat berbeda gitu. Jadi kalau ngomongin masalah beda sih jauh sekali sih perbedaannya karena memang kan Edwin ini karakternya seorang lelaki dari Medan yang sangat mencintai keluarganya dan sangat harmonis sebenarnya cuman pada saat ya kan? Cukup skeptis dengan hal-hal yang mistis gitu tapi memang awal mula dari film ini Edwin ini punya permasalahan finansial yang akhirnya membuat sedikit konflik dengan Neta. Gitu. Oke, baik sekarang ke Neta. Oke, yes. Memerankan sebagai gadis Temanggung nih, susah nggak sih sebetulnya? Yang bikin susah karena Neta lahir dan besar di Temanggung sampai kira-kira umur 7 tahun. Lalu dia pindah ke Medan jadi anak rantau gitu kan sama ibunya. Dan ada beberapa hal yang harus dia tinggal secara paksa gitu. Baik memori maupun sesuatu yang berhubungan dengan masa lalunya gitu karena satu dan lain hal. Oke. Jadi sebenarnya yang bikin tricky adalah bagaimana layering itu sebagai karakter gitu. Sebenarnya manusianya kan harus sedikit kompleks, maksudnya paling enggak ada beberapa yang di layar tuh mungkin nggak bisa kita omongin terus tapi bisa kita kasih lihat. Itu yang bikin tricky sebetulnya. Tanpa kita mengenal apa yang terjadi pada Neta dari umur 7 tahun sampai akhirnya sekarang diceritakan dan memang konfliknya memang dari financial statusnya mereka di Medan lalu kembali ke Temanggung itu harus diisi gitu gapnya kalau enggak ya jadi bolong gitu kan. Yang bikin tricky itu sih, tapi saya beruntung ada Mas Guntur yang selalu mau diajak brainstorming dan mau diajak ngobrol. Oke, Mas Guntur ini memang karakter sutradara yang sangat detail ya. Bahkan nih pemirsa salah satu yang bikin agak asik jengkel gitu ya harus ekstra sabar adalah pengambilan gambar di salah satu scene gimana ada kursi goyang gitu ya sampai 4 jam, betul nggak sih? Sampai yang atau apa nih yang bikin sabar apa nih kira-kira enggak ya? Itu. Saya dengar-dengar nih ada nih kira-kira ada beberapa hal yang bikin ini sama Mas Guntur nih detail nih harus sabar nih atau gimana? Saya justru senang banget sama sutradara yang detail sih dan sama sekali nggak ngetes kesabaran. Oke. Justru buat saya perlu kedetailan itu dari sutradara gitu. Jadi dan perkara kursi goyang itu kayaknya sama sekali nggak ada di film itu hanya contoh yang saya kasih untuk mencontohkan bikin short film horor tuh susah ya contohnya kursi goyang tapi nggak ada di filmnya sih sebetulnya. Tapi itu yang buat salah satu titik di mana seorang aktris itu bisa besar karena memang sutradara yang detail ya. Sebenarnya aktor bagaimanapun juga harus tetap diisi oleh sutradaranya gitu karena anchor point-nya kan sebenarnya sutradaranya, kompasnya gitulah sutradaranya. Dan ketika tidak didirect ya jadinya kayak main kehilangan arah aja gitu. Cian ya. Cian. Jadi memang film adalah kerja kolaboratif yang sangat besar effortnya gitu. Jadi memang harus saling dengerin satu sama lain gitu. Itu masih sutradara ya, belum kameramen, belum nanti teamwork ya. Teamwork nanti setelah kami selesai syuting masuk ke post production dari sound designer, dari editor, dari color grade, belum kalau ada CGI, efek. Jadi memang komunikasi itu nomor 1 dan sabar udah pasti harus sabar sih dan detail semakin detail sebenarnya semakin baik. Semakin bagus ya. Oke. Sekarang Om Matias Moses ini sebagai Jamal nih ya kan. Gimana nih karakternya kayak gimana? Udah ada ini loh, pakai ngambil yang lain nih loh. Om Matias sih ampun. Saya mau ngobrol sama anak saya. Oke, boleh. Interaktif, udah lama nggak ketemu sama dia. Oke. Selama sebulan ini dia warawiri ke beberapa kota, nggak saya temenin. Jadi dia gitu. Gitu. Ceritanya gitu. Ala-ala kangen gitu ya. Ala-ala
Ala-ala kan. Bagaimana Mas David? Oh iya tadi, oke karakter Jamal ini gimana nih yang di sini nih? Keunikannya mungkin apa? Saya nggak akan perjelas secara detail ya, karena memang tokoh saya ini sangat unik dan spesifik. Jadi kalau saya ungkapkan di sini selesai Nggak ceritanya. nonton dong, Jangan. berarti, ya kan? Justru acuannya di tokoh bapaknya. Kenapa ada bapaknya penting ya? Karena ada anaknya. Kan anaknya kan karena ada bapaknya kan. Ya kan betul kan? Pasti dong kalau itu ya kan. Ya betul kan saya Iya bilang. betul Om. Justru Iya itu, ya. iya. Pokoknya kalau film ini saya nggak akan ragukan lagi. Saya percaya sama Guntur karena saya udah beberapa kali ikut Mas Guntur. Saya percaya pada Star Vision karena beberapa kali saya ikut produksi mereka. Dan saya sangat percaya bahwa film ini didukung oleh geografis Temanggung yang sangat saya suka dan sangat saya incer, saya ingin tinggal di sini. Tepuk tangan dong. Sekelas Om Matias Butus loh mengatakan seperti itu. Betul. Jadi Ya, salah terima satu kasih, Om. alasan saya kenapa saya ikut Lampor ini ya 50%-nya karena Temanggung. Karena Temanggung itu membuat sebuah aura yang positif ya. Karena selama ini kota besar membuat saya menjadi gila. Ya gila gitu ya. Dan Temanggung bisa buat jadi obat ya, karena cuacanya, karena geografis. Fresh gitu ya, ada Om, ya, dua rasa ya. gunung yang mengapit, ada orangnya ramah, makanannya enak, dan Lampor memang salah satu basic ceritanya dari Temanggung dan sutradaranya pun orang Temanggung. Saya Ya. pikir Temanggung harus berbangga dan berterima kasih kepada Mas Guntur karena Mas Guntur sudah mulai mendunia namanya ya. Maksudnya mendunia itu udah sering syuting keluar Indonesia. Ya sekarang lagi syuting di luar negeri soalnya ya kan. Mendunia di beberapa Iya, kota iya, besar sampai ke New York sana dia syuting. Dan itu anak Temanggung loh. Dan dia sangat bangga dengan Temanggung dan dia tahu persis titik-titik yang sensi di Temanggung dan film ini akan memberikan jawaban nantinya bahwa Anda akan terpuaskan setelah menonton film ini. Apalagi orang Temanggung akan berterima kasih setelah menonton Lampor ini. Begitu Mas Devi. Oke baik, saya ke Sidik dulu. Gak usah dia. Jadi kesian dong, dulu di ujung udah gantian kursi loh, tadi sama Dion loh. Oke. Kalau kesannya Matias Butus kan luar biasa nih tentang Temanggung dan juga syuting Lampor. Kalau Dion Sidik sendiri nih, ini film horor keberapa nih? Film ini sangat berkesan banget Iya. dan saya merasa beruntung sekali bisa bergabung di film Lampor ini karena sebelum-belumnya saya Pernah film horor nggak sih? Pernah? belum, ini baru belum. pertama kalinya Oke. gitu. Sebelumnya komedi. Saya juga nggak merasa lucu gitu. Ya, Aduh, banyak saya kalau ketemu sama senior ya, aduh. Makanya bener Om nggak pernah diajak sama Asti sama Dion, soalnya biar mereka kelihatan lucu. Oke lanjut, silakan Jadi Sidik. buat saya sangat beruntung dan memang PR banget sih. Saya kira cuman bikin film komedi itu hal yang menurut saya awalnya itu adalah paling susah bikin orang ketawa. Ternyata film serius juga memiliki tingkat kesulitan yang berbeda gitu. Dan saya beberapa kali bilang kalau mungkin di antara aktor-aktor ini saya yang ketinggalan gitu. Saya masih belajar banget, belajar dari rekan-rekan saya ini secara nggak langsung gitu kan. Saya mencuri ilmu dari mereka gitu. Itu aja sih Mas, saya Gitu. beruntung Oke, sekali. ini horor pertama ya. Horor yang pertama, jadi main series tuh lumayan capek banget. Itu aja sih. Baik, saya ke Anissa dulu deh. Anissa, si manis dari jembatan Temanggung. Dari tadi. Dari tadi. Oke, ini film horor keberapa? Ini Anissa? film horor yang pertama. Pertama juga sama kayak Sidik ya. Gimana? Terus tanggapannya selama syuting film Lampor gimana nih? Iya, jadi juga menarik ya karena ternyata kan selama ini kalau kita berbicara tentang setting atau lokasi syuting gitu, yang selain di luar Jakarta ya biasanya orang sudah sangat mengeksplorasi Jogja, kemudian ya Solo dan sekitarnya. Dan aku pikir ini di film ini juga mengeksplorasi full secara penuh ya, menghadirkan Temanggung. Jadi orang-orang juga bisa melihat bahwa ternyata di luar-luar daerah selain Jogja, Solo, maksudnya selain base yang di Jakarta ya utama, itu masih banyak tempat-tempat indah yang sebetulnya masih memiliki potensi untuk dieksplorasi. Nah salah satunya Temanggung dengan menghadirkan cerita yang juga berbasis dari daerah itu juga. Jadi memang satu kesatuan. Kan sebetulnya bisa aja misalnya oke, ini Lampor cerita dari Temanggung tapi kita mau bikin
syutingnya di Jogja Ya, seperti itu bisa, kan juga bisa. bisa. Nah tapi kan di sini ternyata Bukan penuh. itu maksudnya Ya. Mas Guntur kan? Iya, Karena betul. memang ingin menghadirkan feel yang penuh dan selain itu juga sutradaranya juga dari Temanggung juga. Dan menyenangkan sekali karena walaupun saya memang dari Jogja ya, yang notabene sama-sama dari Nggak jauh dari kultur Temanggung, Jawa ya. ya. Dan tapi ternyata ketika saya dalam observasi untuk karakter saya sebagai orang Temanggung, saya menemukan perbedaan-perbedaan dialek gitu. Jadi ternyata bahasa Jawa Jogja dan bahasa Jawa Temanggung itu walaupun dia dekat, itu ternyata ada perbedaan kayak gitu. Jadi kami ini kebetulan ada 2 pemain lain dari Jogja yang juga nggak bisa hadir. Waktu itu kami observasi ke salah satu pasar tradisional di Temanggung. Kita nongkrongin orang Dimana minum tuh? kopi. Aduh pasar apa ya namanya lupa. Pokoknya ya di Temanggung Temanggungnya ya. gitu. Untuk mendengar dialek-dialek itu supaya Observe ya? Iya, untuk bagian dari observasi dari karakter biar lebih dapet gitu. Oke, terima kasih. Berikutnya ke Angelia Livi. Oke, yes, oke. Gimana sebelumnya pernah tahu nggak sih Lampor itu apa? Tahu? Enggak. Nggak tahu. Terus waktu ditawarin dan akhirnya tergabung di film Lampor gimana? Ya seneng. Senang. Terus? Senang doang? Iya. Ngerasa ini nggak sih film horor tuh susah gitu? Ngerasa nggak sih? Lumayan. Lumayan. Terus caranya mengatasi rasa susah itu gimana waktu syuting, selama syuting? Dibantu sama Ibu Neta sama Papa Edwin. Oh gitu. Oh iya bener. Ya oke. Oh pastinya kalau Asti sama Dion mah ya. Oke baik kita jeda terlebih dahulu ya. Baik pemirsa Temanggung TV kita akan kembali setelah yang satu ini masih bersama dengan para pemeran yang luar biasa dari film Lampor. Kita akan kembali setelah yang satu, jangan kemana-mana. Terima kasih pemirsa Anda masih setia bersama dengan kami dan kita masih memperbincangkan tentang film Lampor yang bersettingkan di Temanggung ya. Baik sekarang kita ke Agam dulu nih, ke Bima Sena. Adam ya Bima Sena, gimana nih? Untuk akhirnya ke Temanggung berapa lama waktu itu syutingnya di Temanggung? 1,5 ya. 1,5 bulan. 1,5 bulan. Terus waktu itu apa? Kesulitannya selama syuting di Temanggung 1,5 bulan. Ini kan baru pertama di Temanggung ya? Iya waktu itu? pertama. Terus susahnya, suka dukanya syuting di Temanggung Cile selama 1,5 bulan datang ke Temanggung loh. Gimana? Pas kalau malam-malam aja, kan dingin tuh. Pokoknya dingin banget terus banyak pohon-pohon gede gitu juga kan. Pohon gede terus? Ada suara-suara. Banyak ya angin. Banyak angin terus dingin juga kan pas waktu itu pernah lupa bawa jaket. Base campnya jauh banget kan. Oke. Gak jauh-jauh amat sih, tapi harus naik motor Ya, nggak apa-apa Om kan juga namanya, saya tanya suka dukanya gimana kan, nggak apa-apa. Terus itu duka mulu, yang senengnya apa nih? Yang seneng. Senengnya main layangan. Main layangan. Terus? Itu pas lagi main layangan di mana di sawah-sawah gitu. Terus ya pertama kali aja sih aku pertama kali ke sawah. Hah, pertama kali ke sawah? Iya. Oh. Ada banyak lumpur. Oh iya, benar. Banyak lumpur-lumpur. Terus banyak bolong-bolongan. Bolong-bolongan. Itu bolong-bolongan. Iya tapi nggak tahu. Mungkin ini kali ya. Nasinya Oke. buat gimana gitu. Oke, baiklah. Seru lah Seru pokoknya seru. ya. Oke, sekarang saya ke Dion lagi. Kembali ke Kak Dion, silakan. Ya. Mendengar kata Lampor gitu ya, terus urban legend di Temanggung, terus tentang horor gitu. Terus apa nih, waktu pertama dia sebelum baca skrip dulu, waktu ketemu dan akhirnya akan terlibat di Lampor gitu gimana? Iya, memang pas pertama kali emang disebutkan judulnya Lampor memang ya nggak tahu Apa gitu ya Lampor ya? Apa itu makhluk halus atau apa gitu. Ya sampai akhirnya memang dijelaskan dan akhirnya coba cari googling sendiri gitu dan ya sebenarnya sih memang banyak versi ya yang menjelaskan Lampor itu dari daerah-daerah yang cukup mempunyai beberapa versi berbeda gitu. Cuman memang setelah kita ngobrol-ngobrol lebih panjang lagi bahwa memang di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu Lampor itu artinya makhluk halus yang berarak. Nah jadi
setelah itu akhirnya diceritakan lebih detail lagi sama Mas Guntur yang memang sangat lekas sekali dengan masa kecilnya sampai sekarang pula gitu. Dan waktu ketemu sama warga lokal Temanggung pun juga Lampor ini memang ya percaya nggak percaya memang believe it or not ada ya. Ya saya sih menyikapinya lebih yang menghormati ya, bukan berarti kayak saya harus mencari tahu langsung saya riset cari Lampor ini di mana gitu ya, nggak gitu juga gitu ya. Iya, oke. Saya Ngeri banget ya sampai cari-cari Lampor ya. Oke. Saya cukup percaya sama Mas Guntur, apa yang diceritakan itu yang kami diskusikan untuk berimajinasi dan membuat imajinasi itu ke film ini. Observasi yang paling susah apa sih di film ini? Dari karakter Edwin sendiri? Masalah dialek Medannya juga sih, karena iya. saya harus mempunyai dialek yang lebih kemedanan lah gitu lah. Dan juga ada bahasa Hokiannya sedikit gitu, dan juga rasa memiliki kedua anak ini. Iya, benar. Saya meskipun saya udah menikah, tapi kan saya belum punya anak dan ini cukup besar dan harus punya rasa tanggung jawab kepada mereka berdua dan juga istri Polka. Rasa memiliki Asti gitu ya. Oke, ya kan? Di film. Oh iya, oke. Terus akhirnya silakan dilanjutkan. Udah sih tadi. Oke. Baik, sekarang ke Asti dulu. Waktu ditawarin Lampor, masuk ke dalam bagian Lampor nih, ada kepikiran nggak sih, kan biasa nih ya, wah ini film horor pasti akan ada sesuatu hal nih, atau pasti ada satu ketakutan itu nggak sih, Asti? Enggak sih, maksudnya mistis-mistis gitu. Kan dengar-dengar kan kalau syuting film horor pasti akan ada sesuatu yang berbau mistis pada proses syutingnya. Ada sempat ketakutan seperti itu nggak sih atau gimana? Sebenarnya karena kita orang Indonesia dan kebanyakan kita syuting di negara kita juga, tanahnya memang sudah tanah tua gitu. Jadi syuting genre apapun bisa aja ada kejadian gitu. Karena maksudnya ya kita kalau syuting kan membuat kegaduhan ya. Ratusan orang ada di situ ngeset, kadang-kadang teriak-teriak, belum aktornya nanti emosional di dalam adegannya, kadang-kadang kita harus bakar rumah, macam-macam gitu. Kita nih filmmaker memang pembuat kegaduhan gitu. Iya, jadi kalau nggak gaduh ya nggak bagus ya. Iya, maksudnya sebisa mungkin sebelum itu sowan. Bukan, kita filmmaker juga seniman juga kadang-kadang bikin gaduh. Karena hati. Jadi ya memang apa ya, ketakutannya sebetulnya bisa atau enggak kita mencapai storytelling yang ideal atau baik dan benar gitu, sampai akhirnya proximity-nya juga dekat ke penonton. Karena kan to begin with Mas Guntur juga udah dekat gitu hatinya sama Temanggung kan, dan sama ceritanya dia sendiri. Jadi ketika ini diproses dengan baik, dimasak dengan baik, lalu kita eksekusi dengan baik, pasti bisa nyampe ke penonton. Cuman eksekusinya itu yang harus, kita semua harus berani gitu. Gimana caranya supaya ini jadi beda. Jadi nggak ada keraguan ya waktu mau syuting Lampor, nah ini jangan-jangan nih nanti apa ini sesuatu mistis, jadi nggak ada seperti itu sama sekali. Nggak dipikirin sih, maksudnya sebisa mungkin mikirnya positif aja, nggak usah mikir negatif. Oke. Sekarang ke Om Matias Mucus dulu. Oke. Perlu dong. Kalau Om sendiri ngerasa nggak sih selama proses film Lampor sendiri ada hal-hal yang berbau mungkin hal-hal di luar nalar mungkin atau apa gitu selama proses syuting, gimana Om? Ini kelihatannya Tuhan memberikan kesempatan kedua pada saya. Dulu ketika almarhumah Nika Ardila masih hidup, saya dan Nika itu sudah dipasangkan untuk menjadi pemain di film Lampor. Oh ya? Ya setelah kita bikin promo segala macam kayak gitu, akhirnya dia kecelakaan dan sampai meninggal dunia. Dan pupuslah harapan itu. Oh berarti dulu sempat akan digarap ya film Lampor? Sedang, proses awal. Makanya jadi proyek itu gagal. Dengan judul juga Lampor. Nah, jadi entah kenapa tiba-tiba barangkali Tuhan memberikan line ini bukan ke orang lain tapi kepada saya juga, walaupun nanti akhirnya saya akan jadi bapaknya, tapi tetap saya di judul Lampor. Ya, mungkin itu maksudnya. Oh oke. Iya, jadi saya ya kayak ada semacam garis gitu loh ya, yang saya harus main di Lampor gitu loh ya. Jadi buat saya sih ya sangat welcome banget, walaupun peran saya peran lagi. Saya kan tidak ngomongin peran saya karena memang bahaya sekali kalau saya ngomongin peran. Enggak, karena penonton akan ingin taunya terlalu besar nanti gitu loh ya, karena peran saya itu memang unik banget ya. Penonton. Tuh, seperti apa keunikannya harus nonton nih film Lampor. Betul, ya kan pastinya. Ini
acting yang buat saya jarang banget saya mainkan dan saya ini visualkan penasaran ya, nih, acting ya itu kan? ya. Dalam kediaman tuh ada sesuatu terjadi gitu. Itu Paling pinter ya Om ya kalau saya, bikin saya orang sendiri penasaran kadang-kadang ya. kagum, loh kok saya gitu loh ya. Kok acting ternyata ada pencapaian-pencapaian yang di luar kebiasaan saya. Gitu. Ya itulah uniknya di Lampor. Oke. Jadi sebetulnya adalah second chance ya. Oh Second dulu chance, ya. pernah Iya betul. Ya, dengan settingnya judul di sama. Temanggung juga? Oh bukan, di Jawa Barat. Oh di Jawa Barat, Di Jawa tapi Barat, Lampor ya? Lampor sama, Oke. Lampor ya. Mungkin versinya beda barangkali, tapi cerita rakyat ini udah Robert dari Legend. dulu. Oh Iya. oke, baik. Dian Sidik berikutnya. Ya. Cerita dong proses bagaimana akhirnya bisa terlibat di proses masuk ke dalam Lampor ini gimana? Apalagi tahu nih ada Om Matias Mucus, ada Asti, ada Dion juga yang memang notabene kan sudah punya jam terbang yang luar biasa. Dari awalnya memang saya ingin mencoba sesuatu yang baru ya. Apalagi ini horor nggak melulu di komedi. Ketika ditawarin ini filmnya serius horor, oke saya mau. Saya baca ini sinopsisnya, saya juga baru dengar tuh Lampor itu apa gitu kan. Terus dikasih tahu pemainnya ada Asti sama Dion, terus Anissa. Saya merasa awalnya sih saya mau mundur aja gitu. Kenapa mundur? Awalnya. Oh awalnya. Endingnya nggak maju terus dia. Oh maju. Iya. Nggak mungkin saya bisa ngimbangin mereka, apalagi part saya tuh lumayan penting Banyak lah ya, ya. buat saya. Gitu. Tapi saya coba menggali karakter saya sendiri, ya alhamdulillah. Alhamdulillah semua lancar ya. Semua sukses lancar. Ya. Oke. Sekarang ke Anissa deh. Ada kejadian menarik apa nih selama proses Lampor nih? Ada nggak satu hal yang menarik mungkin atau unik mungkin menurut Anissa? Saya pernah lihat dia itu ketika dalam proses syuting itu banyak bengongnya. Saya coba tanya kenapa dia serius? banyak bengong? Iya, serius. Di set itu dia suka banyak bengongnya, matanya natap. Iya benar. Saya Nisa serius saya gitu? liatin dia terus Bener? soalnya. Oh gitu ya, aduh. Mau deketin saya takut. Oh gitu. Lalu ditanya kenapa dia banyak bengongnya. Wah ini beneran nih cerita. Bengongnya ngapalin naskah. Oh ngapalin naskah, bukan karena ada utang gitu, debt collector enggak ya? Bukan. Apa Ya nih? kalau yang menarik pastinya tentunya di sini kan sebetulnya ada adegan-adegan ya ada yang choreo fighting ya, yang memang itu saya sebelumnya juga belum pernah mendapatkan itu gitu loh. Jadi yang menarik juga bahwa dari film Lampor ini saya mendapatkan pengalaman baru itu pasti ya, tapi juga pengetahuan-pengetahuan baru karena memang ternyata kalau kita istilahnya menerima sebuah project gitu kan kadang-kadang saya tuh juga melihat ini saya akan mendapatkan pengetahuan baru apa yang dititipkan melalui tokoh yang akan saya perankan. Nah di sini ternyata saya akhirnya bisa mendapatkan pengetahuan dan pengalaman misalnya untuk choreo fighting yang juga saya baru pertama kali waktu itu. Terus ada adegan seling juga seperti itu. Jadi kan itu jadi sebuah pengalaman khusus nantinya ya, barangkali siapa tahu amin ya kalau ke depannya nanti akan ada lagi. Jadi paling tidak dari sini kan saya juga sudah mendapatkan pengalaman untuk itu gitu. Oke, oh iya, berarti ada beberapa hal yang memang menurut Anissa sendiri menarik ya, Iya, terutama hal choreo baru fighting gitu. itu tadi ya. Iya. Oke, baik kita akan berbincang dengan dua adik-adik ini, adik-adik dan umuran saya. Tapi kita jeda iklan terlebih dahulu ya. Baik bisa kita akan kembali setelah yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap di Sudut Pandang Teman TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama dengan kami dan apabila Anda ingin mengetahui lebih dekat acara kesayangan Anda ini silakan bisa follow akun resmi Instagram kami di Sudut Pandang TMGTV, huruf kecil semua ya. Silakan follow akun resmi Instagram kami, terus juga via Facebook di Sudut Pandang TTV atau via WhatsApp di 0811 277 937. Kita tunggu atensi Anda ya. Dan kita masih bersama dengan artis-artis Lampor. Artis Lampor kesannya apa ya? Baik, jangan lupa ya saksikan di semua di seluruh
bioskop kesayangan Anda mulai tanggal 29 ya, 31. Oke, 31 Oktober. Silakan, ini akan beberapa hal-hal menarik, hal unik yang Anda mungkin belum pernah tahu Lampor itu apa ya kan. Silakan harus tonton, ini adalah salah satu film horor keren ya, karya Mas Guntur. Oke, selanjutnya kita ke Bima nih. Bima, gimana? Waktu akhirnya, karakternya kayak gimana sih Bima tuh sebetulnya? Kasih bocoran sedikit dong. Aku karakternya itu penasaran, pengen tahu banget Lampor. Bukan arwah ya tapi ya. Bukan. Aku tuh pengen banget tahu Lampor. Pas pertama kali denger Lampor tuh kayak, Lampor itu apa? Terus sampai nanya-nanya kan. Pokoknya ya itu penasaran, terus juga anaknya kepo, terus keras kepala, tapi nurut. Keras kepala tapi nurut. Nah gimana dah tuh? Terus apa? Udah? ya itu juga. Oke. Bangor banget. Aduh kasihan loh ini ya, baik. Sudah Terus, sabar aku. Takut gak sih selama syuting film Lampor gitu? Takut? Jujur loh. Kan syutingnya malam gitu kan, apalagi belum pernah ke Temanggung sebelumnya, malam di gunung pula, di sawah-sawah. Takut gak sih? Biasa aja. Biasa aja? Serius? Enggak takut. Enggak, maksudnya dia biasa aja mainnya penonton ya Pak. Oh gitu ya? Saya tahu jawaban. Oh gitu? Dia membaca karakter Ya. Matias ya? Terima kasih sudah dikasih tahu. Oke. Luar biasa loh. Baik, sekarang ke Angela dulu deh. Gimana? Takut juga nggak sih syuting? Gimana orang tua waktu, ini akan syuting nih di, apalagi di, nggak di Jakarta nih, di Temanggung nih yang mungkin orang tua juga, di mana tuh Temanggung gitu kan? Apalagi syuting genrenya horor. Sempet takut nggak sih? Awalnya gimana ya? Jujur, ayo. Takut ya? Terus? Enggak Nggak takut? Oh, serius? Bener. Kita seorang tua sendiri gimana? Papa mama gimana waktu, ini mau syuting nih di Temanggung nih gitu, gimana? Izinin. Sempat nengokin ikut juga nggak waktu syuting, Papa mama? Mama doang sih yang ikut. Berapa lama sih syuting di Temanggung? Dapat scene-nya berapa? 1,5 bulan. Sama ya kayak Bima ya, 1,5 bulan ya. Oke, baik. Semuanya 1,5 bulan. Semua berarti ini 1,5 bulan semua ya, 1,5 bulan. 1,5 bulan semuanya. Sama ya. Ya iyalah. Oke, saya sekarang ke Dion dulu deh. Oke, Dion. Kalau berbicara tentang horor di Indonesia, sekarang gimana nih perkembangan horor di Indonesia deh? Sekarang secara keseluruhan dulu deh. Perkembangannya sekarang kan genre horor mulai banyak, tapi juga ya ada orang mikir itu begini begitu. Menurut Dion sendiri gimana? Ya sejujurnya sih sebenarnya saya ini kurang berani untuk sering nonton film horor gitu. Karena memang saya tuh orangnya kagetan gitu. Jadi kalau nonton film horor tuh kasihan di sebelahnya tuh getar mulu gosip di gitu. kursi. Jadi kalau misalnya suruh membandingkan film-film horor yang ada di Indonesia, saya kurang objektif lah gitu untuk membandingkan gitu. Tapi dari beberapa yang memang yang saya sudah nonton gitu, dan saya melihat memang kualitasnya makin kesini istilahnya tuh lebih bermutu gitu kan, dengan menjaga ceritanya, terus juga untuk masalah produksinya, actingnya juga, dan juga mau mengemas horornya pun juga semakin bervariasi gitu. Ya memang yang kita unggulkan juga sebagai di film Lampor ini memang kita mengemasnya memang dari Temanggungnya yang kita angkat dengan keindahannya, terus juga dari budayanya juga gitu. Dan banyak orang yang nggak tahu bahwa Temanggung itu ada di Jawa Tengah, dekat dari Magelang, punya salah satu penghasil tembakau terbaik di Indonesia juga gitu. Setiap kali orang mendengar Temanggung, itu di Jawa Timur ya gitu. Kayak padahal kita punya satu daerah yang kaya sekali gitu loh, dengan diapit yang Sindoro Sumbing itu yang sangat cantik sekali gitu, terus juga warga-warga yang sangat ramah sekali gitu. Jadi nilai plus dari film Lampor ini pun juga yang menjadi bisa menarik penonton untuk bisa lebih terhibur lagi dalam menonton film horor ini gitu. Jadi bisa dilihat sih makin kesini film horor Indonesia makin bermutu gitu. Tuh, sampai Dion Wiyoko aja tuh merasa tertarik ya dengan film Lampor dan juga selama syuting di Temanggung. Jadi Anda jangan lupa saksikan Lampor ya di seluruh studio di
film di bioskop di sayangan Anda mulai tanggal 31 ya? 31 Oktober ya 2019. Oke, baik. Asti, cerita dong selama di Temanggung apa nih yang bikin terkesan nih tentang Temanggung nih apa nih? Sebenarnya waktu kami syuting, kami agak jarang melihat Temanggung pada saat terang. Karena terang kami tidur malam. Oh iya, syutingnya kan malam ya? Malam, sebagai syutingnya besar ya? malam. Oh, Jadi kadang-kadang tuh suka begitu, misalkan kita udah seharian di lokasi, semalaman di lokasi syuting, begitu terang sedikit, terus oh ternyata ini ya topografinya tuh gini, ternyata gila cakep banget ya gitu. Jadi emang sinematis banget. Alamnya sinematis, nggak usah diapa-apain tuh udah ada beberapa tempat yang kayak di setting gitu, kayak emang apa ya, emang fantasy, mistis dan luar apa ya, kayak film-film apa sih, film peri gitu loh. Film peri? Ada salah satu lokasi tempat apa sih, tempat kita berantem, tempat lokasi fightingnya. Itu udah kayak film-film horornya Inggris loh itu. Iya, jadi dan itu natural gitu. Jadi sebenarnya menunjukkan bahwa lokasi-lokasi di Indonesia itu kalau mau di highlight sebenarnya bisa banget gitu, dan bisa, kalau saya sih positif banget dan saya agak cukup ambisius nih. Kalau saya percaya kalau Indonesia itu bisa semacam kayak New Zealand gitu loh, jadi ya orang-orang bisa datang ke sini untuk syuting dan kita juga jadi bisa berbagi dengan dunia gitu, bahwa alam di Indonesia tuh luar biasa cantik. Dan beberapa film dari luar juga beberapa kali sudah di sini kan. Iya, gitu. karena kalau mau cari alam yang ijo-ijo, dedaunan tapi nggak ada jalan, ya masih ada di sini di Indonesia gitu, nggak usah jauh-jauh ke mana lagi kan. Gitu. Jadi besar harapan saya untuk ngasih lihat ke world cinema bahwa Indonesia nih kaya banget, tidak hanya alamnya tapi juga tradisi dan kulturnya. Gitu. Berarti itu pertama kali saat syuting di Temanggung, itu pertama kali datang ke Temanggung, Asti? Pertama kali. Biasanya lewat. Lewat, oke. Biasanya lewat aja kan. Temanggung tuh jadi tempat lewat karena mungkin abis Temanggung langsung Magelang gitu ya. Jadi terus abis itu Jogja. Lewatnya pun malam ya, jadi nggak ketahuan. Kayak syutingnya konsisten. Iya, oke. Dan waktu pertama kali tahu ini akan syutingnya di Temanggung, googling dulu kah atau gimana dulu? Ini kayak gimana sih Temanggung? Belum pernah ke Temanggung kan? Iya, gitu. Ya researchnya sebetulnya banyak ngobrol sama Mas Guntur. Sebenarnya gimana sih alamnya tuh kayak apa, topografinya kayak apa, geografisnya kayak apa, lalu mindset orang-orangnya tuh seperti apa, karena kan sebenarnya dingin kan di sini. Apakah pace-nya lambat atau pace-nya cepat gitu, apakah ada macet gitu, ternyata kan sama sekali enggak ya. Dan salah satu yang bikin saya takjub banget, nyampe sini kota ini bersih sekali. Itu luar biasa sih. Tepuk tangan dong buat Temanggung nih, dipuji aktor dan aktris sekelas mereka loh. Baik, Om Matias Mucus berarti sekarang. Yes. Oke, terus mempunyai kesan tersendiri terhadap Temanggung nih, Om Matias Mucus nih. Terus apa nih yang bisa dibagi kepada penonton nih tentang Temanggung sendiri? Ya sebenarnya bukan hanya Temanggung ya. Sebenarnya begini, Indonesia itu harus bersyukur karena begitu banyak budaya, begitu banyak suku, begitu banyak bahasa yang kuat sebetulnya untuk acuan filmmaker untuk membuat tema-tema yang spesifik kedaerahan itu kaya banget keberagaman. Saya pikir kita harus memang seperti ini, beragam, dan itu kekayaan kita termasuk di dunia perfilman juga gitu loh. Jadi kalau kita mau mengeksplor di bidang film horor misalnya, ini nggak akan pernah ada habisnya, dan ini baru segelintir daerah yang kita munculkan. Belum lagi daerah timur, belum lagi NTT, NTB dengan segala macam mistisnya, belum lagi Aceh atau Kalimantan gitu. Itu belum kegali gitu loh. Jadi kita masih panjang perjalanan kita. Jadi jangan sampai filmmaker juga stuck di tema-tema yang sama. Kalau mereka punya keberanian, ya contohlah Guntur gitu, berani membuka mata masyarakat dengan mengeksplorasi Temanggung gitu loh ya. Itu saya pikir keberanian itu harus dimiliki oleh saudara-saudara lain dan perusahaan-perusahaan lain gitu. Itu penting banget. Dan kenapa Temanggung di mata saya nggak asing, karena dua gunung itu buat saya udah menjadi sahabat, karena saya anak alam. Saya senang main motor terabasan sampai ke beberapa gunung di Jawa Barat. Pernah di Temanggung nggak tapi sebelumnya? Oh, pernah ya? Ya itu saya udah pernah naik pakai motor segala macam sampai ke Merapi, sampai ke
sampai ke Jawa Timur malah di Semeru segala macam, tapi pakai motor. Jadi gunung di Jawa itu sebetulnya sudah menjadi sahabat saya. Jadi makanya ketika film ini mau digarap di Temanggung, saya dengan sukacita berseri-seri istilahnya, sedikit tersenyum gitu ya. Panjang. Berseri-seri, senyum, ceria, itu ceria. sama Ya, itu ya menandakan kan? bahwa itu menandakan bahwa senang banget saya ke Temanggung. Okay. Nah, setelah sampai di Temanggung, apa yang menjadi harapan saya ternyata semuanya terlaksana, terwujud. Ya, kebetulan dia banyak malamnya dan saya juga siang pernah lihat Temanggung, jadi buat saya itu lengkap lah ini saya kepuasan saya gitu. Jadi saya mungkin di hari tua nanti mungkin saya akan mencoba untuk bisa tinggal di daerah sini, daerah Temanggung. Luar biasa ya. Mau investasi, kayaknya dia mau investasi di sini. Karena menarik dan orangnya ramah gitu loh ya. Nggak ada nggak ada pressure dan tekanan-tekanan yang luar biasa. Orangnya bersahaja, bersahabat. Alamnya juga sangat mendukung, makanannya juga enak. Apa yang kurang? Nggak ada, dinginnya cukup, bisa tarik selimut gitu ya. Jadi menarik sekali. Silahkan datang ke Temanggung ya. Silakan datang ke Temanggung. Sebelum datang ke Temanggung, Anda nonton dulu Lampor. Mulai tanggal 31 Oktober ya. Biar di tahu bioskop kesayangan Anda. Baik, kita jeda dulu ya Om ya. Baik, kita akan kembali setelah yang satu ini. Kita akan membacakan yang sudah masuk di akun resmi Instagram kami. Seperti apa pertanyaannya dari pecinta film Lampor dan juga penonton setia di Temanggung TV. Jangan kemana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Terima kasih pemirsa, kembali bersama saya David Karinda di sini dalam program acara kesayangan Anda di Talkshow Sudut Pandang Temanggung TV. Dan Anda bisa saksikan tayangan acara ini di stasiun TV kesayangan Anda di Temanggung TV dan juga lewat live streaming YouTube di channel Temanggung TV ya. Dan Anda bisa saksikan di channel Temanggung TV ataupun juga di live streaming YouTube ya. Baik, sekarang kita akan menjawab pertanyaan dari pecinta program acara Sudut Pandang sudah masuk di akun resmi Instagram ya. Baik, yang pertama ada Awan Sukma. Ini Awan Sukma menanyakan kesan dan pesannya selama syuting di Temanggung. Ini Sidik dulu deh. Sidik, kesan dan pesannya saat syuting di Temanggung. Kesan-kesannya mungkin saat syuting di Temanggung deh. Ini dari Awan Sukma. Terima kasih Awan Sukma, akan dijawab. Kesan-kesannya saya syuting di Temanggung mungkin sama dengan teman-teman yang lain. Hawanya sejuk, terus alamnya masih alami banget, terus pemandangannya indah sekali. Sama yang tadi bilang di antara Gunung Sindoro sama Sumbing itu lokasi favorit saya di Lampor. Terus pesannya tonton dong pasti. Pesannya ternyata masih banyak loh daerah-daerah di Indonesia ini yang lumayan bagus sekali gitu. Dan yang lainnya itu nonton Lampor ya. Pastinya. Mulai 31 Oktober ya. Baik, terima kasih. Berikutnya Anissa deh, ini dari Kezia Sena. Terima kasih Kezia Sena. Ini gimana rasanya ke Temanggung? Ada nggak kesan tertentu yang bikin inget banget sama Temanggung? Atau hal apa sih yang berkesan banget di film dan Temanggung? Anissa, coba. Iya, jadi gini, walaupun saya ini tinggal tidak jauh dari Temanggung ya, saya tinggal di Jogja, tapi sebetulnya saya hampir nggak pernah ke Temanggung. Ada saudara jauh sebelumnya, jauh sekali tapi memang. Jadinya pernah dulu berapa tahun lalu ya, dan itu hanya mampir ke rumah karena lebaran untuk silaturahmi aja, terus nggak balik lagi sampai ada syuting film Lampor ini. Dan kenapa ngomong banget ya? Karena ketemunya di Jogja. Sibuk soalnya Iya, yang berkesan dan sekaligus sebetulnya juga menjadi tantangan ketika syuting film ini ya karena udaranya dingin, jauh lebih dingin dari Jogja. Jadi karena tadi juga sudah disinggung oleh Mbak Asti, kami syuting itu jamnya terbalik. Jadi kami syuting dari maghrib sampai subuh kayak gitu, siang kami tidur. Nah ketika
suhu dingin ini kan otomatis itu juga jadi tantangan kami sebagai pemain. Apalagi ya saya adalah orang yang asli Temanggung karakternya gitu kan. Dan nggak boleh dong kelihatan kedinginan kan misalnya di film. Walaupun misalnya wardrobe saya sebetulnya cukup tipis karena waktu itu hanya pakai kain jari gitu yang itu memang kalau malam dia dingin sekali seperti itu. Tapi memang menyenangkan karena juga jadi bisa melihat topografi yang indah itu tadi. Kemudian juga paling seneng sih makanannya Temanggung. Aku suka ya tadi aku tadi belum masuk ya. Tadi empes tahu. Iya. Empes tahu. Nah, suka pedas ya Anissa ya? Suka pedas. Terus itu kalau di Jogja mungkin hampir sama kayak lodeh tahu lombok ijo atau semacam itu. Dan ya oseng mercon gitu ya. Oseng mercon enggak Dewan. Oh enggak doyan. Itu pedes juga. Merconnya doang. Merconnya doang. Baik, terima kasih Anissa. Iya, ini ada Ruli Agusta nih. Pendapatnya dong tentang Mas Guntur. Oke, sekarang ke Dion Wiyoko deh. Pendapat tentang Mas Guntur, kayak gimana sutradara Mas Guntur iya. di mata Dion Wiyoko nih? Ini kan sukanya Om Matius itu mendestrak loh ini loh. Iya. Kebetulan memang ini pertama kali saya bekerja sama dengan Mas Guntur gitu, dan memang sebelumnya udah menonton film-filmnya Mas Guntur gitu, dan memang kebanyakan memang kan genrenya kan lebih ke drama gitu, dan ini pertama kalinya. Setelah memang bertemu langsung dan akhirnya kita berproses bersama, ternyata memang Mas Guntur ini ya senangnya itu sangat bertanggung jawab dengan proyek itu yang sangat personal, yang akhirnya hands on langsung gitu untuk masalah karakter. Sama seperti pada saat kami reading ataupun persiapan pada saat sebelum syuting gitu, kami mendiskusikan bagaimana karakter Edwin itu seperti apa, terus karakter Enetard seperti apa. Itu yang kami cukup lama gitu untuk diskusinya, yang membuat bagaimana sih karakter Edwin dan Neta ini terlihat beda gitu daripada karakter dari film yang sebelumnya yang memang saya bersama juga sama Asti gitu. Jadi memang menyenangkan setelah bekerja sama Mas Guntur yang sangat benar-benar mau selalu bisa diskusi gitu, kayak benar-benar jadi kayak teman kerja sih gitu, bukan cuma sebagai director aja, tapi kita semua selalu ngomongin apapun yang kita bisa tambahkan dan kasih bumbu lah gitu di film Lampor ini gitu. Termasuk seorang perfeksionis gak sih Mas Guntur? Ya bisa dibilang seperti itu gitu kan, dan cukup detail untuk masalah ya mungkin membuat karakter Lampor tuh seperti apa, terus juga untuk masalah pengadeganan dramatisnya kami juga gitu, sabar juga gitu untuk masalah ya memang ini syutingnya cukup lama dengan teknis yang cukup berat juga gitu. Ya menyenangkan juga punya director yang cukup sabar untuk menenangkan timnya gitu untuk bisa bekerja dengan waras lah gitu, tidak dengan emosi gitu. Karena kan kita udah capek sekali gitu, dan kalau misalnya directornya aja emosional, wah tuh ke bawah-bawahnya malah jadinya tuh impactnya malah negatif kan. Ya, gitu. Oke, baiklah. Berikutnya dari Vena Verlita, apa sih selama kesulitan syuting film Lampor? Asti deh. Ada nggak sih selama film Lampor ada merasa kesulitan nggak sih? Kesulitan di semua lokasi syuting pasti ada ya. Tapi khususnya mungkin kalau Lampor ternyata bikin shot-shot yang berhubungan dengan mood horor gitu, atau membuat aura horor yang believable, yang dapat dipercaya memang susah dan memang harus sabar gitu. Dan dibutuhkan diskusi serta teamwork yang memang baik dan kompak gitu, karena untuk bikin efek juga nggak gampang, dibutuhkan lebih dari sekian orang gitu. Dan lokasi yang kami pakai sebagian besar kan di rumahnya Pak Jamal, di rumah bapakku ceritanya, dan rumah itu sebenarnya besar tapi ruangannya tuh kecil-kecil. Gimana tuh ya? Ruangannya gede banget tapi ruangannya tuh banyak gitu loh. Di kamar tuh sempit banget. Ya nggak tahu. Nah, ini tolong ya jangan ada pertumpahan darah di sini ya, tolong ya. Makanya Bapak tuh kalau sama. Ya itu kan. Katanya kangen. Oh kan. gitu. Biasa kalau kangen gitu. On the record ya. Jadi sebenarnya rumah yang kami pakai itu rumah tipikal limasan Jawa. Yang Bener-bener Jawa banget ya. Iya, tapi dibagi-bagi jadi ruangan-ruangan gitu. Jadi memang kamarnya kecil-kecil tapi luas tanahnya tuh luas banget gitu.
Dan ada beberapa shot yang diperlukan, ada Jimmy Jeep lah, ada Dolly, ada yang buat track in track out itu, dan bikinnya jadi susah banget karena semua tiba-tiba ruangnya sempit gitu. Dan itu memang harus sabar aja sih. Salah satu yang detail banget juga ketika adegan saya sama Ningsih, kok Ningsih sih, Nining. Kok Ningsih? Ningsih tuh judulnya mana ya gitu. Nama apa? Ningsih gitu kan. Oh gitu. Sama Anissa waktu itu. Jadi kami harus berdialog. Bagian sayanya sih diem aja, tapi dia sambil apa sih, sambil iniin kasur, sambil ngeset kasur gitu, dan itu kasurnya dari kapuk beneran. Jadi semuanya kayak batuk-batuk. Mubal gitu ya kalau bahasa Jawanya. Iya, kan? jadi memang ya trikinya sebetulnya bergerak di ruang yang sempit. Dan bikin shot-shot horor itu ternyata nggak semudah yang saya pikirkan gitu, karena ya itu tadi harus dipikirin banget lah. Ini desainnya. Film horor keberapa sih? Asti? Pertama. Oh pertama ya, Asti ya, oke. Wah menarik dong pastinya. Oke, thank you. Berikutnya ada dari Yanti Cantikwe. Tanyain dong untuk yang pemeran anak kecil gimana tentang sekolah dan juga syuting. Oh iya, jadi ini nih pertanyaannya. Ayo dijawab dengan jujur. Gurunya nonton ya. Gimana tentang sekolah dan juga izinnya gampang nggak sih? Nih ada nih pertanyaan dari penonton loh. Gimana nih? Pertanyaan sangat penting. Aku sih setiap di lokasi ngerjain PR. Soalnya izin sama guru 1 bulan, 1 bulan setengah minta PR. PR-nya juga lumayan banyak, jadi tiap hari kerjain. Gitu. Oke, sekarang kalau Bima gimana? Terganggu nggak sih 1,5 bulan loh di sini? Syuting. Kan otomatis pasti nggak sekolah kan di sini kan 1,5 bulan, terganggu nggak? Itu kalau nggak salah lagi libur ya. Libur kalau nggak salah kenaikan kelas. Oh, oke. Sebenarnya pas aku pergi masih sekolah bentar tuh. Tapi sekolahnya nggak belajar, masih kayak main-main lah bla 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 gitu-gitu. Oke. Enggak, jadi datang cuma apa? Kayak main-main gitu aja, datangnya. Nggak tahu, makanya aku nggak sekolah. Intinya tetap belajar dong ya kan? Nah pas pulangnya itu ternyata ada apa kerjaan yang harus dihafal supaya kelas 4 masih ingat lagi. Sebenarnya pas selama libur itu belajar di rumah, bukannya libur. Jadi belajarin dari buku pegangan dari belajar sekolah dari ya? sekolah harus dibaca semuanya dulu. Di Barabun bisa belajar cuma di sekolah kan? Iya. Oke, terima kasih untuk semua artis yang mendukung film Melampar. Lalu kita berikan tepuk tangan. Yeay. Terima kasih telah bersedia kembali datang ke Temanggung dan sukses untuk semuanya. Untuk berikutnya kita tunggu film Melampar berikutnya atau syuting di Temanggung berikutnya ya. Oke, terima kasih dan pemirsa jangan lupa saksikan di bioskop kesayangan Anda film Melampar ya. Ini banyak sekali mengundang hal-hal yang unik seperti apa. Jadi ayo saksikan, jangan lupa film Melampar di seluruh bioskop kesayangan Anda. Jangan lupa ya. Dan mereka ternyata di sini banyak sekali mendapat pengalaman menarik. Selain juga film Melampar juga ternyata hal-hal menarik selama mereka syuting di Temanggung ya. Baik, 60 menit kebersamaan kita telah selesai dan jangan lupa saksikan terus beberapa acara Sudut Pandang di Temanggung TV dari Temanggung untuk Indonesia. Saya Rifat Kandira pamit beserta seluruh artis-artis Lampur juga pamit. Dadah, terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ono opo wae? Ojo nganti ketok. Ora parang dulu. Aku ra iso lho kowe koyo ngene. Percaya karo setan. Lampur itu apa, Om? Keranda terbang. Orang-orang di kampung ini percaya kalau keranda itu dibawa oleh iblis pencabut nyawa. Tapi Lampor itu datang kalau ada pendosa di sini kan, Neng? DE penyebabnya. Suamiku mati di gondol Lampor. Jangan terlihat, pantang melihat. Itu inti aturannya. Kamu pulang di saat yang tepat. Anak yang dianggap hilang, akhirnya pulang. Sekarang Bapak menghukum saya dengan memberikan Adam pada Lampor. Gak bisa nuduh kamu seenaknya, Nek. Kamu pergi dari sini umur 8 tahun. Terus apa yang dilakukan sama anak umur 8 tahun? Kakek bilang Kak Adam atau Sekar pasti akan diambil sama Lampor. Sekar harus selalu ingat terus. Papa nggak akan ngebiarin apapun yang buruk terjadi pada kita semua. Aku tahu
mendosanya siapa? Dia yang mau undang Lampor ke sini. Kita mau ketemu Lampor, Mami Lampor pasti akan kembali mencari Mita. Jadi kalian mau korban Mita? Kalau enggak, kalian semua yang jadi korban. Kalau kamu mau tahu kenapa anakmu yang diambil Lampor, tanya sama istrimu. Dia tahu persis kenapa anak kalian yang menjadi korban. Abang akan cari Adam sampai ketemu. Gimana cara? Apapun caranya!